Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nisa. Kali ini kita akan belajar tentang materi tema 2, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Nah, sekarang anak-anak buka buku tema 2-nya ya, halaman 11. Di halaman 11 terdapat bacaan tentang energi air. Kita baca sama-sama ya. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan kincir air. Sekarang buka halaman 12. Amatilah di sekitarmu. Tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 contoh gambar manfaat air, yaitu yang pertama air untuk minum, yang kedua air untuk mandi. Dari gambar tersebut muncul beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa anak tersebut minum? Yang kedua, mengapa anak tersebut mandi? Yang ketiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Yang keempat, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Yang kelima, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Yang keenam, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Mari kita jawab sama-sama yuk. Yang pertama, mengapa anak tersebut minum? Jawabannya, karena mereka haus. Yang kedua, mengapa anak tersebut mandi? Anak tersebut mandi agar tubuhnya bersih. Yang ketiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Iya, mandi dan minum adalah kebutuhan. Yang keempat, apakah yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Jika tidak mempunyai air bersih, tidak bisa mandi dan minum. Masa kita mandi dan minum menggunakan air kotor? Yang kelima, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Tentu, semua orang membutuhkan air bersih. Karena air merupakan sumber kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang terakhir adalah, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Jawabannya iya, semua makhluk hidup berhak mendapatkan air bersih. Dan sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apakah itu hak? Hak adalah suatu yang dimiliki atau didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Dan ibu akan memberikan contoh hak anak di rumah. Hak anak di rumah yaitu yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, hak untuk bermain. Nah, hak untuk bermain ini bukan berarti setiap anak itu mempunyai kebebasan untuk bermain. Mereka boleh bermain, tapi tetap harus ada aturan dan tahu waktu ya anak-anak. Dan yang keempat, hak mendapatkan pendidikan. Jadi kita sebagai anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua kita. Lalu, apakah hak anak di sekolahan? Hak anak di sekolahan hampir sama dengan hak anak di rumah. Perbedaannya adalah
Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang. Nah, kalau di rumah kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tapi kalau di sekolahan, kita mendapatkan kasih sayang dari guru. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, hak mendapatkan kesehatan. Nah, maksudnya hak mendapatkan kesehatan adalah ketika kita sakit, guru akan memberikan kesehatan kepada kita dengan cara membawa kita ke UKS dan memberikan kita obat. Selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan yaitu guru memberikan materi kepada kita dan kita berhak mendapatkan materi yang diajarkan oleh guru. Lalu, apakah itu kewajiban? Ayo anak-anak, masih ingat tidak apakah itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan oleh setiap orang. Ibu akan memberikan contoh kewajiban anak di rumah. Yang pertama, kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Jadi kita di rumah harus tetap belajar walaupun dalam keadaan COVID seperti ini kita harus tetap belajar, yaitu melalui daring. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Di rumah kita harus membantu orang tua, membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, dan lain-lain. Dan sekarang kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati dan mematuhi nasihat guru. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang keempat, mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 15 ya. Pada halaman 15 terdapat gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1 adalah seseorang sedang menggosok gigi dan gambar 2 adalah seseorang sedang mencuci piring. Lalu terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Jika kita lihat dari gambar 1, ternyata dia sudah mendapatkan haknya dengan baik anak-anak, karena dia sudah bisa menggosok gigi dengan air bersih. Gambar yang kedua, dia juga sudah mendapatkan haknya dengan baik. Kenapa? Karena dia sudah bisa mencuci piring dengan air bersih, sudah mendapatkan haknya yaitu air bersih. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Coba kita lihat gambar 1. Nah, pada gambar 1, dia menggosok gigi tanpa menutup keran. Berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, yaitu menghemat penggunaan air. Seharusnya ketika dia sedang menggosok giginya, kerannya dimatikan dahulu. Dan pada gambar yang kedua, ternyata dia juga belum melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seharusnya ketika dia sedang menggosok piringnya dengan sabun, kerannya dimatikan dahulu. Nah, dari gambar 1 dan 2 dapat Ibu simpulkan bahwa air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Tapi kita juga wajib menghemat penggunaannya ya. Baiklah, itu tadi materinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.